4 Pondok Kepulauan. Kali ini saya akan mewawancarai beliau. Baik Pak, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak. Memang kalau dalam pembelajaran itu, baik dalam kepemimpinan saya terhadap guru maupun siswa, memang ada kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Mengapa? Karena etika ini dan moral ini sangat berguna bagi penerapan pendidikan sekarang. Dan alhamdulillah kasus-kasus ini alhamdulillah kami tangani. Misalnya etika ini mungkin terhadap siswa, dan insya Allah moral juga mungkin terhadap siswa. Dan mungkin pada guru-guru, alhamdulillah mereka pada kasus etika atau rujukan moral ini alhamdulillah mereka sudah bisa menguasai. Dan apabila dalam etikanya, dalam kepemimpinan saya, guru ini mungkin ini sudah bagus dalam dilema etikanya dan rujukan moralnya. Ya, baik. Kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Terima kasih. Memang dalam kepemimpinan saya ada hal-hal yang selama ini atau keputusan terutama untuk mengambil kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Saya rasa saya sebagai pemimpin, dan memang contoh yang paling utama misalnya pada kasus kenaikan kelas. Alhamdulillah baru-baru ada siswa yang tidak naik dan ada juga yang naik. Tapi alhamdulillah guru-guru yang ada di sekolah saya itu mereka menaikkan semuanya karena tidak dilihat dalam satu sisi. Mungkin kasus itu misalnya mereka lihat mungkin dia rajin, ini siswa mungkin kehadirannya juga. Jadi saya rasa dalam kepemimpinan saya, bukan nanti dalam pembelajaran, pasti akan diambil juga pada kasus-kasus yang lain. Misalnya dia rajin datang ke sekolah, baru moralnya juga bagus, baru dia menghormati guru. Saya rasa cuma itu Pak yang paling utama. Ya, baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Alhamdulillah, langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini pada kasus dilema etika, yang saya membiasakan terhadap siswa. Mungkin mereka cepat datang ke sekolah dan mungkin mematuhi tata tertib sekolah. Ini contoh yang paling utama. Ya, baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah ini ada kaitannya dengan soal yang kedua, nomor 2. Alhamdulillah pada rapat, misalnya rapat kenaikan kelas, misalnya sebelum rapat dimulai, mungkin guru-guru akan menyampaikan nilai-nilai yang harus diperhatikan. Misalnya siswa A ini dia dalam pembelajaran ini dia kurang, tapi dalam keterampilannya dia mungkin bisa mampu. Jadi dilihat juga. Jadi dalam pengambilan keputusan jangan cuma dilihat pada satu sisi, kita harus melihat sisi-sisi yang lain. Misalnya dia rajin belajar, rajin datang ke sekolah, baru dia juga sopan terhadap guru. Kira-kira ke sana arahnya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, terima kasih. Memang kalau saya lihat hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, dan memang setiap ada rapat pasti ada tantangan. Mengapa? Contoh saja baru-baru saya waktu itu rapat mengenai pramukaan dan mengundang orang tua siswa. Mereka ada yang setuju yang mana tempat ini harus di sini, yang lain setuju yang mana harus di sana. Tapi alhamdulillah setelah saya buat rapat, karena pada rapat itu intinya adalah kebijakan kepramukaan
Alhamdulillah tempat ini bisa saja berbeda, tapi saya sudah jelaskan yang mana yang lalu kita sudah dihargai. SDN 2 itu, SDN 4 sudah dapat bagian pada tahun yang lalu. Jadi pramuka tingkat kecamatan itu dilaksanakan di tempat Konel. Tahun ini adalah giliran Otiola, jadi harus Otiola. Cuma pada saat ini karena saya sudah membuat kegiatan, maka berapa sekolah ini ada di sekolah saya karena saya yang mengundang untuk menentukan tempat pramuka tingkat kecamatan. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik masalah itu dan sudah diterima oleh masyarakat yang ada di sini. Ya, baik. Selanjutnya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Mengenai kasus ini dilihat dulu dan kita kaji kira-kira kasus apa ini. Kalau misalnya kasus itu bisa kita selesaikan pada hari ini, pasti kita harus ada langkah-langkah. Tapi kalau misalnya juga kasus itu memerlukan waktu juga, pasti punya langkah-langkah. Tapi alhamdulillah kalau dilihat, misalnya satu contoh, kasus ini cuma mengenai guru misalnya bertindak keras terhadap siswa. Boleh-boleh saja diselesaikan pada hari itu, dan mungkin saya mengundang orang tuanya dengan guru yang bersangkutan, baru kita saling memberikan pembinaan ke pemimpin, kepala sekolah, dan misalnya kesalahan-kesalahan apa itu, dan alhamdulillah kedua belah pihak kita damaikan dalam masalah itu supaya selesai pada hari itu dan tidak berlarut-larut. Seperti itu, Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Ada faktor-faktor yang memang ada. Dalam kepemimpinan itu kan di sekolah itu bukan cuma saya. Ada wakil kepala sekolah, ada bahagian kesiswaan walaupun di SD. Jadi kita musyawarahkan bagaimana akan menyelesaikan faktor-faktor atau kesulitan yang dihadapi oleh sekolah itu. Jadi saya rasa kalau saya cuma berdiri sendiri, saya rasa tidak akan selesai. Mungkin saya akan tukar pikiran dengan guru-guru yang ada di sekolah itu untuk menyelesaikan masalah atau dilema etika. Baik. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya keputusan dalam kasus dilema etika ini, alhamdulillah nanti ini setelah diwawancarai saya memahami dan ini merupakan masukan bagi saya maupun guru-guru yang ada di sana, dan insya Allah kami akan terapkan ini dilema etika ini kepada guru saya, kepada murid saya, dan insya Allah ini merupakan masukan yang terbaik dari saya. Kira-kira cuma ini, Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Kepala SDN 4 Konel Kepulauan. Kepada Bapak ucapkan terima kasih. Ya, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kadet. Saya bersama Kepala SDN 6 Konel Kepulauan, Bapak Wakil Pakai SPD. Kali ini saya akan mewawancarai beliau berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi Pak, di sini terdiri dari 8 pertanyaan dan kita akan mulai pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Terkait pengidentifikasian kasus-kasus terkait etika moral, bagi saya kasus-kasus etika moral itu bisa diketahui, bisa diidentifikasi pada awalnya melalui wawancara. Bisa jadi wawancara dengan para guru atau
peserta didik juga bisa, juga orang tua atau komite sekolah yang ada di satuan pendidikan yang saya naungi. Ya, atau juga bisa juga selain wawancara bisa melalui kegiatan observasi, juga bisa melalui saya membuka diri, bagi warga sekolah yang ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka terkait masalah-masalah yang mungkin bisa timbul di sekolah saya. Ya, terima kasih. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika dihadapkan pada dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, jadi saya tidak bisa memilih sendiri keputusan apa yang harus diambil ataupun yang harus disepakati. Saya tetap melibatkan para guru jika dianggap perlu, bahkan mungkin melibatkan pihak komite sekolah, orang tua, bahkan mungkin bisa jadi siswa jika itu pengambilan keputusan itu terkait kemaslahatan siswa. Terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, bicara langkah-langkah, saya ambil contoh di sekolah saya juga sempat dihadapkan ke kondisi di mana ada dilema etika. Misalnya beberapa bulan kemarin sebelum menghadapi kenaikan kelas, ada siswa kelas 4. Ya, menurut wali kelasnya, dia ingin hadir terus di sekolah, di kelas, mengikuti pembelajaran. Tapi anak ini mengalami dia tidak begitu mahir dalam hal membaca dan menulis. Tapi kalau diberikan soal secara lisan, ia bisa. Ketika ada ulangan, nilainya di bawah karena instrumen tesnya adalah tes tertulis. Ya, sehingganya mengakibatkan nilai anak ini rata-rata di bawah nilai standar jika mengacu nilai murni melalui asesmen yang diadakan oleh guru kelas. Sehingganya pada saat penentuan naik atau tidaknya, jadi anak ini menurut wali kelasnya mungkin agak berat menaikkan. Nah, menghadapi hal ini saya sudah mengatakan ke guru kelasnya, hubungi dulu orang tua. Jadi ibu harus kerjasama dulu dengan orang tua dalam hal memotivasi anak ini demi kemajuan literasi ataupun numerasinya. Setelah dihubungi orang tuanya, di rumah pun karena mungkin orang tuanya tidak memiliki kapasitas untuk itu, sehingganya 100% atau sebagian besar pembelajaran anak ini diserahkan ke sekolah. Nah, terkait hal ini kami buat rapat, guru-guru saya mengajak guru-guru untuk mengadakan musyawarah ataupun rapat penetapan kenaikan. Nah, di saat itu karena jumlah siswa kelas 4 hanya sedikit, hanya kurang lebih 6 orang. Maka solusinya adalah kita jangan patokan penetapan naik tidaknya itu di nilai anak. Kita lihat prestasinya di bidang non akademik. Nah, alhamdulillah berkat itu terungkap dari guru kelas bahwa anak ini dia berprestasi di bidang olahraga, sehingga dengan pertimbangan ini anak ini bisa naik kelas. Karena sepenuhnya anak ini kan bukan berarti tidak ada yang dia tahu, cuman mungkin dia butuh pendekatan secara lisan seperti itu. Jadi intinya langkah-langkahnya adalah diawali dari identifikasi dulu kasusnya seperti apa, dicarikan solusi kalau ada. Kalau memang tidak ada, kita untuk keputusan akhir kita melalui musyawarah bersama staf dewan guru. Ya, terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, yang saya rasa efektif itu adalah dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Ya, saya sebagai pimpinan di sekolah tidak mungkin saya memaksakan keputusan saya sendiri, keputusan pribadi saya. Tetap harus apapun itu kita harus mengadakan rapat musyawarah
apa yang menjadi keputusan bersama, itulah keputusan yang perlu kita ambil, yang perlu kita jalankan. Baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini hal-hal yang mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya itu adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang mungkin timbul, ada beberapa pihak yang bisa jadi tidak setuju dengan hasil keputusan rapat, atau bisa jadi ada yang dia tidak hadir di rapat, tapi dia tidak ingin menjalankan apa yang sudah menjadi yang sudah diputuskan di musyawarah tersebut. Ya, baik. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, bicara waktu untuk pengambilan keputusan, jika masalah itu, jika kasusnya tidak kompleks atau masalahnya hanya mungkin bisa jadi, saya pikir masalah kecil yang bisa saya selesaikan saat itu tanpa melalui musyawarah, langsung saya selesaikan saat itu. Tapi jika masalah itu membutuhkan pendapat dari beberapa orang, makanya saya belum bisa mengambil keputusan saat itu. Jadi melalui rapat, nah kapan waktunya bisa jadi berdasarkan hasil keputusan bersama juga, seperti itu. Ya, baik. Baik, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini yang membantu saya ataupun orang atau pihak yang bisa saya mintai saran terkait pengambilan keputusan ini adalah atasan saya, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Tapi Dinas Pendidikan yang saya maksud adalah Bapak Koordinator Wilayah, dalam hal ini juga merangkap sebagai pengawas bina di sekolah saya. Jadi apapun itu, misalkan ada masalah kasus yang tidak bisa saya pecahkan sendiri setelah melalui musyawarah, setelah melalui rapat, jadi saya minta saran ke beliau, nanti beliau bisa membantu saya juga melalui solusi-solusi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang kami tidak lanjuti kembali melalui musyawarah atau rapat bersama staf Dewan Guru. Ya, baik. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam sebuah organisasi tidaklah mungkin tidak ada perbedaan pendapat. Jadi yang namanya organisasi, perbedaan pendapat itu biasa. Cuman bagaimana kita bisa menyelesaikan perbedaan pendapat itu secara dengan tujuan demi kemaslahatan kita bersama. Seperti itu. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala SDN 6 Kolonel Kepulauan, Bapak Raffi Pakai SPD. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Ya, terima kasih.